Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Hasilnya, 6 orang diciduk dalam operasi tersebut. Operasi tangkap tangan tersebut diduga terkait korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Beberapa proyek pembangunan jalan, itu ada di 2 tempat ya. Yang pertama itu proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini dengan nilai 56,5 miliar, ini tahun 2023. Kemudian Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11 tahun 2024. Ini nilainya 17,5 miliar di 2024. Kemudian ada beberapa rehabilitasi jalan dan preservasi jalan di kota Gunung Tua, Simpang PAL 11. Ini Simpang Kota Pinang Gunung Tua, Simpang PAL 11. Dan penanganan longsoran di tahun 2025. Kemudian ada juga proyek jalan ya. Pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN di wilayah 1 Sumatera Utara, yaitu proyek pembangunan Jalan Sipingot Batas Labusel dengan nilai 96 miliar. Kemudian proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipingot dengan nilai 61,8 miliar. Sehingga totalnya sejumlah 231,8 miliar. Nah, dengan adanya proyek jalan tersebut senilai 231,8, maka kami memutuskan sini karena sudah ada pergerakan uang, nih deliver uang, gitu. Ini masih pada tahap awal ya, rekan-rekan. Ini supaya pihak swasta ini dengan perusahaannya memenangkan proyek-proyek jalan tersebut. KPK bakal menelusuri aliran uang korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tidak terkecuali kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution atau BN. Alasannya, KPK menetapkan anak buah Bobi sebagai tersangka, adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting atau TOP. Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan tidak akan pilih kasih mengusut kasus, termasuk memeriksa menantu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yaitu Bobi Nasution. KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menelusuri jejak uang dalam kasus ini. Apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 tersangka dan seorang saksi.
Saat operasi tangkap tangan di Sumut pada Kamis malam, 26 Juni 2025, ada 6 orang diamankan. 5 tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Helianto selaku PPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut. Ahirun Effendi Siregar selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Raihan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT Rona Namora. Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Yang dibawa ke sini 6 orang, tapi yang jadi tersangka hanya 5 orang. Ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana? Gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya 5 orang ini gitu. Bahkan yang tadi yang ke-6-nya mungkin bisa nambah lebih dari 6 yang lainnya gitu. Karena tadi dijelaskan di sini juga itu tidak hanya tahun ini saja. Saudara Kir dan saudara RAY ya. RAY ini dapat proyek. Jadi mulai 2023, 2024 gitu ya. Itu sudah selesai berarti kan? Proyeknya sudah selesai dikerjakan, uangnya sudah masuk ke beberapa tempat. Nah, itu yang sedang kita telusuri juga. OTT tersebut merupakan yang kedua pada 2025. Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret 2025. Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution mengaku bersedia jika dipanggil KPK, dan menjelaskan jika ada aliran uang, semua di Pemprov Sumut wajib memberikan keterangan, ke atasan, bawahan, dan sesama pimpinan OPD. Lalu, seperti apa kedekatan Bobi dengan tersangka kasus ini? Dalam kasus dugaan korupsi senilai 231,8 miliar rupiah, KPK menjerat Ahirun dan Raihan sebagai pemberi suap, sedangkan Topan, Rasuli, dan Helianto sebagai penerima suap. Topan pernah ditunjuk Bobi sebagai PLT Sekda Kota Medan semasa Pilkada 2024. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman menyebut kedekatan Bobi dan Topan terjalin sejak masa kampanye Pilkada Kota Medan 2020. Pelantikan Topan sebagai Kadis PUPR Sumut pada 24 Februari 2025, dengan persetujuan Bobi. Boyamin menilai posisi tersebut diberikan karena kedekatan politik mereka sejak kampanye.